Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, kita masih membahas tentang keutamaan dari Al-Quran dan hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan makna dari tadabbur Al-Quran, bahwa makna dari tadabbur Al-Quran bukan hanya membacanya saja, namun melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian meminta perlindungan dari Allah apabila dia membaca ayat-ayat yang sifatnya ancaman, dan berdoa apabila dia mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini makna tadabbur Al-Quran, dan kita telah jelaskan juga bagaimana cara mendaras Al-Quran. Ya, cara mengajarkan Al-Quran sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Maka insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni miqdar al-qiraatil mustahabbah, kadar dari bacaan yang disunahkan. Artinya dalam waktu berapa harikah kita disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran, paling cepat dan paling lambatnya. Kata beliau, yustahabbu khatmul Quran fi kulli usbu'in, yaqra'u fi kulli yaumin subu'an minal Quran fil mushaf, fa inna nadhara fihi ibadah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ya, mustahab hukumnya untuk menamatkan Al-Quran seminggu sekali. Ya, jadi disunahkan untuk menamatkan Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, yaitu khatamnya sepekan sekali. Ya, fi kulli yaumin subu'an minal Quran. Setiap harinya kita membaca 1/7 dari Al-Quran. Ya, membaca 1/7 dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jumlah halamannya sekitar 600 halaman, berarti ya sekitar 80 atau 70 halaman yang kita baca dalam setiap harinya. Kemudian minal Qur'ani fil mushaf. Kemudian dia hendaknya membacanya dengan apa? Dari mushaf. Dari mushaf ini yang paling utama. Jadi dia membaca Al-Qur'an tersebut dari mushaf. Fa inna an-nadhara fihi ibadah, karena melihat mushaf ini sebuah ibadah. Jadi kita membaca dari mushaf ini lebih utama. Baik. Wa fi madunal usbu ahyanan fil awqatil fadilah wal amkinah al fadilah ka Ramadan wal haramain asyarifain wa ashrudil hijjah iktinaman lil zaman wal makan. Dan diperbolehkan bagi dia untuk menamatkan Al-Quran kurang dari sepekan. Kadang-kadang, ya, tidak selalu. Ya, ini kapan diperbolehkan baginya untuk menamatkan Al-Quran kurang dari 1 pekan? Ya, ini pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Demikian juga di tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Waktu yang memiliki keutamaan, misalnya dia membacanya di bulan Ramadan. Demikian juga pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, nah ini juga waktu-waktu yang memiliki keutamaan, sehingga tidak mengapa baginya untuk menamatkan Al-Quran lebih cepat daripada 7 hari. Atau fil amkinah al-fadilah, di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Al-Haramain Asy-Syarifain. Ya, di kota Mekah atau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ketika dia berada, misalnya dia pergi umrah, ya, kemudian
Ya, terkadang orang bingung mau ngapain selain sholat. Ya, bisa juga dengan membaca Al-Quran. Ya, maka tidak mengapa dia banyak membaca Al-Quran sehingga menamatkan bacaannya itu lebih cepat daripada 7 hari. Baik. Baik. Wa in qara al-Quran fi kulli thalathati ayyam fahasan. Kalau dia menamatkan Al-Quran pada setiap 3 hari, maka yang demikian juga baik. Di qauli Nabi SAW di Abdullah bin Umar, ya, sebagaimana ucapan Rasul SAW kepada Abdullah bin Umar, ya, iqra'hu fi kulli thalathin, ya, bacalah dia setiap 3 hari, artinya tamatkan bacaan Quran itu setiap 3 hari. Kalau wa yukrahu ta'khiru khatmil Qur'ani an arba'ina yauman, dan dibenci, ya, dimakruhkan untuk uh, menghatamkan Al-Quran lebih lama dari 40 hari. Jadi kalau baca Al-Quran nggak khatam Al-Quran selama 40 hari, ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Ya, menunda penghataman Al-Quran. Dia nggak baca-baca Quran, ya, yang harusnya 40 hari tamat, tapi dia nggak tamat bacaannya, maka yang demikian, ya, dimakruhkan. Nah, gimana berarti kalau standar Ramadan kita ini masih standar rendah, ya? Kan banyak orang targetnya apa? 1 hari 1 juz, hingga 1 bulan khatam. Itu standar rendah sebenarnya. Dahulu salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka menamatkan Al-Quran dalam waktu yang lebih ringkas daripada itu. Bahkan sebagiannya, ya, dalam 1 hari menghatamkan Al-Quran. Dalam 1 hari menghatamkan Al-Quran. Ya, ketika 10 malam terakhir datang, justru mereka 1 kali khatam di waktu siang, 1 kali khatam di waktu malam. Masya Allah. Ya, ini waktu-waktu yang fadilah, ya, waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Nggak jadi masalah, ya, mau sehari 2 kali khatam, sanggup nggak? Nggak sanggup kayaknya, ya. Ya, tetapi jangan sampai kalau mau membaca Al-Quran, khatamnya itu baru 40 hari. Jadi minimal 1 hari itu 1 juz kita baca dari Al-Quran. Nanti kita akan sebutkan ucapannya Imam Syatibi, ya, tentang bagaimana rekatnya hati seseorang dengan Al-Quran, ya, ini akan membuat dia terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian in khafa nisyanuhu, ya. Kemudian kenapa tidak disukai untuk tidak menamakan Al-Quran selama 40 hari? Karena dikhawatirkan dia lupa. Ya, nanti dia lupa kalau misalnya tidak diulang-ulang, ya, dia sudah menghafalkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian tidak diulang-ulang, kemudian hilang hafalannya. Kata Imam Ahmad, qala Imam Ahmad ma asyadda ma jaa fi man hafizahu tsumma nasiyah. Maka amat besar atau amat berat, ya, amat berat tanggungan orang yang menghafalkan Al-Quran kemudian melupakannya. Ya, maksud Imam Ahmad mengisyaratkan tentang tentang tidak disukainya seseorang yang atau berdosanya orang yang sudah menghafal Al-Quran kemudian melupakannya. Oleh karena itu hendaknya sering-sering diulang. Ya, paling tidak ya 1 bulan itu 1 kali khatam Al-Quran. Ya. Kemudian beliau berbicara tentang hukum orang yang hadas, ya. Wa yuhramu 'alal muhdits hadatsan asghar au akbar masul mushaf liqaulillahi ta'ala la yamassu illal mutahharun. Dan diharamkan bagi orang yang sedang hadas, ya, baik itu hadasnya hadas kecil atau hadas akbar, hadas besar, untuk memegang mushaf. Jadi nggak boleh, ya, kalau tidak berwudu memegang Al-Quran tidak boleh. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud mutahharun ini adalah para malaikat. Namun di sana ada hadis lain, ya. Qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang sudah bersuci. Rawahu Malik fil Muwatta wa Daruqutni. Ini pendapat yang mendekati kebenaran, ya, ada khilaf memang di kalangan para ulama, namun yang tepat adalah apa yang beliau sampaikan, bahwa tidak boleh seseorang menyentuh mushaf tanpa bersuci terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Kemudian bagaimana dengan orang yang junub, ya?
Wa yuhram anil junubi qiraatul Qur'an hatta yaktasil. Dan diharamkan bagi orang yang sedang junub untuk membaca Al-Qur'an. Artinya dia baca Al-Qur'an satu ayat demi satu ayat ya, bukan dia membaca doa. Kalau dia membaca doa Al-Qur'an, ada doa yang tercantum dalam Al-Qur'an, kemudian dia berdoa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kan doa dalam Al-Qur'an ya. Kalau ini nggak jadi masalah, ini sengaja dia membaca Al-Qur'an. Maka yang demikian diharamkan. Ya, sampai dia suci, kemudian dia mandi, baru boleh kembali dia membaca Al-Qur'an. Baru boleh dia kembali membaca Al-Qur'an. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin karena banyak yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Ya, yang demikian pendapat mayoritas para ulama bahwa yang demikian tidaklah diperbolehkan. Ya, tidaklah diperbolehkan. Ya. Kemudian dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Karena Nabi SAW, seorang wanita haid dan juga orang yang junub, ya tidaklah membaca Al-Qur'an. Ya, hadis ini walaupun sifatnya hanya pengkhabaran, tapi maknanya adalah larangan. Ya, larangan. Artinya apa? Seorang yang sedang haid atau dia berada dalam keadaan junub, tidak boleh baginya untuk membaca Al-Qur'an. Ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Tidak boleh bagi seorang yang sedang junub, ya, sedang haid atau sedang junub untuk membaca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau sebutkan tentang keutamaan dari Al-Qur'an, masih menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, beliau menukilkan ucapannya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam Al-Muwafaqat. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Al-Qur'anul Karim kulliyatu syariah. Ya, Al-Qur'anul Karim ini adalah seluruh daripada syariat. Artinya syariat itu semuanya kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim. Kata Imam Asy-Syatibi, qala Asy-Syatibi ya, fil Muwafaqat. Ya, Imam Syatibi seorang imam ya dari Andalus. Ya, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, qad taqarrara anna al-kitab al-aziz kulliyatu syariah. Ya, telah tetap bahwa Al-Qur'an, ya, Kitabul Aziz adalah syariat yang sempurna. Jadi kesempurnaan syariat itu terkandung pada Al-Qur'anul Aziz. Wa umdatul millah. Dan Al-Qur'an ini adalah pondasi dari agama, tiang-tiang agama. Fayan bu'ul hikmah, dan Al-Qur'an merupakan mata air hikmah. Wa ayatul risalah, demikian juga Al-Qur'an merupakan bukti kerasulan. Wa nurul absar wal basair, dan merupakan cahaya bagi penglihatan dan pandangan. Wa annahu la tariqa ilallahi siwah, dan bahwasanya tidak ada jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Al-Qur'an. Jadi kalau orang melakukan suatu perkara ya yang dia klaim sebagai jalan menuju Allah namun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka yang demikian bukanlah jalan menuju Allah. Qala wala najata bi ghairih. Tidak ada keselamatan kecuali dengan Al-Qur'an. Wala tamassuka bi syai'in yukhalifuh, dan tidak boleh berpegang teguh dengan sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an. Ya, tidak boleh ya dengan aturan-aturan buatan manusia yang menyelisih Al-Qur'an, ya, hal yang demikian tidaklah diperbolehkan. Qala wa hadza kulluhu la yahtaju ila taqrir wal istidlalin alaih. Ya, yang demikian itu yang kita sebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan kesempurnaan syariat, pondasi agama dan seterusnya, ya, itu semua tidaklah membutuhkan membutuhkan pendalilan. Ya, sudah diketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah patokan, kitab suci ini adalah patokan hidup manusia. Qala li annahu ma'lumun minad dinil ummah, yang demikian telah dimaklumi oleh agama umat ini. Wa idza kana kadzalika lazima daruratan liman ramal ittila' 'alal kulliyati syariah wa tami'a fi idrakil maqasidiha
walihaki bi ahliha ayat takidahu samirahu wa anisahu. Ya. Kalau memang seperti itu keadaannya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini merupakan syariat yang sempurna, merupakan pondasi agama, maka wajib bagi siapapun yang hendak mengetahui ya tentang kesempurnaan syariat, demikian juga hendak mengetahui tujuan-tujuan syariat, ya maqasidnya, yakni tujuan-tujuan pensyariatan, kemudian walihaki bi ahliya, dan ingin dimasukkan sebagai ahli syariat, ya ayat takidahu samirahu wa anisah, hendaknya dia menjadikan ya Al-Quran itu sebagai teman duduknya, ya teman yang senantiasa menyertainya. Ya, nggak mungkin orang kemudian ingin menjadi ahli syariat tapi nggak pernah mempelajari Al-Quran. Ya, apa yang dia jadikan dasar untuk berbicara tentang syariat kalau bukan Al-Quran? Maka barang siapa yang ingin mengetahui tentang syariat Islam, ya mengetahui tentang tujuan-tujuan pensyariatan dan ingin dimasukkan sebagai ahli syariah, maka hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai teman yang selalu menyertainya. Ya. Wa an yaj'alahu jalisahu ala marril ayyam wal layali. Dia jadikan sebagai teman yang selalu, ya teman duduknya, ya di waktu siang maupun di waktu malam. Enggak pernah dia terlepas dari Al-Quran, mempelajarinya, ya. Nadharan wa amalan, ya dia selalu mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ya. Jadi baik secara teori maupun praktek, ya secara teori maupun praktek, ya dia sesuaikan dengan Al-Quran. Laktisaran ala ahadihima, tidak kemudian mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Cuma baca saja tanpa beramal, atau mengamalkan saja tanpa dia membaca, ya yang demikian juga tidak mungkin, ya. Tidaknya yang demikian beriringan antara membaca dan mengamalkan. Wa yushiku an yafuza bil bughyah. Ya. Kalau dia seperti itu, ya pasti dia akan mendapatkan tujuannya, ya dengan cepat, dengan segera. Wa an yadfara bittalabah, segera dia mendapati apa yang dia cita-citakan. Wa yajidu nafsahu minas sabiqina fi ra'il awal atau ra'il awal. Ya ra'ilil awal. Dan dia dapati bahwa dirinya berada pada golongan orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, kalau dia ya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan dapati dirinya berada dalam golongan orang-orang yang utama. Kalau in kana qadiran ala dzalik, ya wala yaqdiru alaihi illa min zawali ma yu'inuhu ala dzalika min as-sunnati al-mubayyinah lil kitab. Ya. Dan jika dia mampu, dan tidaklah dia akan mampu untuk memahami Al-Quran kecuali dengan menggunakan atau memanfaatkan apa-apa yang bisa membantunya, yaitu sunnah an-nabawiyah. Ya, sunnah yang memang dijadikan untuk menerangkan Al-Quran. Ya, jadi orang yang ingin menjadi ahli syariat, dia harus menguasai dua hal ini. Yakni Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Karena yang namanya Al-Quran ini dijelaskan dengan sunnah Nabi SAW. Wa illa fa kalamul a'imma as-sabiqin. Demikian juga Al-Quran itu diterangkan dengan ucapannya para imam-imam yang terdahulu. Ya, wassalafil mutaqaddimin. Akhidun biyadihi fi hadal maqsadis syarif. Ya, demikian juga ucapan-ucapannya para salaf yang telah terdahulu, maka hendaknya ya dia mengambil ini semua untuk menggapai tujuannya, ya menggapai tujuannya yang mulia. Jadi selain ketika dia ingin menjadi ahli syariat, ya menjadi orang yang menguasai syariat, dia harus kuasai Al-Quran. Dan tidaklah seseorang itu menguasai Al-Quran, melainkan dia harus ya bergandengan dengan ulama-ulama yang menjelaskan Al-Quran tersebut dari kalangan ulama-ulama salaf. Bagaimana seseorang bisa memahami suatu ayat dalam Al-Quran, ya kalau dia tidak merujuk kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, para ulama yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, maka perlu bagi kita untuk menggandengkan pemahaman Al-Quran kita dengan pemahaman yang benar pula.
Ini pemahaman salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sehingga tidak salah paham dalam memahami Al-Qur'an. Nah, ketika seseorang sudah terpenuhi hal ini pada dirinya, ya dia jadikan Al-Qur'an senantiasa menemani dia di waktu malam dan waktu siang, terus-menerus dia mempelajarinya dengan metode pembelajaran yang benar, maka dia pun akan bangkit menjadi ahli syariah. Ya, maka dia pun akan bangkit menjadi ahli syariah. Ini diantara keutamaan Al-Qur'an, ya. Dengan syarat apa tadi? Dia terus-menerus tidak meninggalkan Al-Qur'an. Terus-menerus dia menunjukkan kebersamaannya bersama Al-Qur'an. Baik. Ini pembahasan tentang kesempurnaan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya hukmu tadrib bi qiraatil Qur'an, hukum melakukan Al-Qur'an. Nah, ini penting juga. Apa batasannya kita menghiasi suara kita dalam membaca Al-Qur'an? Kapan itu diperbolehkan, kapan itu tidak diperbolehkan? Ya, kata beliau, insyaghalal qari wal mustami balahu bitadrib wa huwa tarji' wa tamdid wa nahwi dzalika mimma huwa mufdi ila taghyiri kalamillahi alladhi amarna bitadabburihi ha'ilun lil qulub an muradi rabbi min kitabihi qati'un laha an fahmi kalamihi fayunazzah al kalam rabb wa yunazzah kalam rabb an dzalik. Apabila seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an atau seorang yang mendengarkan Al-Qur'an, dia disibukkan dengan melakukan Al-Qur'an. Dia disibukkan dengan melakukan Al-Qur'an. Ya. Yang padanya terdapat pemanjangan dan pemendekan, ya, kadang-kadang dilakukan sedemikian rupa sehingga keluar dari kaidah-kaidah pembacaan Al-Qur'an yang benar, ya, maka ini sesungguhnya akan membawa seseorang kepada perubahan kalamullah. Ya, jadi kalau seseorang itu terlalu dia berdalam-dalam terhadap lagu-lagu Al-Qur'an, ya, terlalu memanjangkan atau dia terlalu memendekkan melagukannya, tarji itu melagu-lagukannya, tamdid itu memanjang-manjangkannya, dan yang semisalnya, maka ini bisa berujung pada perubahan kalamullah. Berubahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah kita telah diperintahkan untuk mentadabburinya. Jadi nanti Al-Qur'annya itu bukan sebagai sebagai kalamullah yang kita tadabburi, tapi menjadi lagu-lagu yang dilagukan. Ya. Jadi orang fokus kepada lagu-lagunya, bukan kepada tadabbur Al-Qur'annya. Ini malah kata beliau ha'ilun lil qulub. Ini akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi hati-hati manusia an muradi rabb, ya, terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, harusnya mereka bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena lagu-lagu tadi maka menyebabkan mereka justru tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Baik. Kemudian tadi hailun lil qulub an muradi rabb min kitabihi qati'un laha an fahmi kalamihi, dan juga akan memutuskan, ya, dari tujuan memahami Al-Qur'an tersebut. Maka Al-Qur'an dibersihkan dari yang demikian, ya, dari lagu-lagu tersebut. Dari lagu-lagu tersebut, ya, lagu-lagu yang terlalu berlebihan, yang membuat orang bukan lagi mentadabburi Al-Qur'an, tapi menyenangi lagu-lagunya. Ya, jadi Al-Qur'an dijadikan seperti lagu-lagu. Ya. Wa kariyal Imam Ahmad at-talhin. Maka Imam Ahmad memakruhkan talhin, yaitu membaca Al-Qur'an dengan lahan. Ya, apa yang tidak dipanjangkan tapi karena ingin melakukan kemudian dipanjang-panjangkan sehingga mengubah arti. Ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, kalau ulama salaf mengatakan ini makruh, ya, makruh menurut mereka itu artinya haram. Ya, maknanya adalah haram. Sehingga yang dimaksud dengan Imam Ahmad memakruhkan hal yang demikian, ya, artinya Imam Ahmad mengharamkan yang demikian, yaitu melakukan lahan sampai mengubah yang pendek menjadi panjang, yang panjang menjadi pendek, ya, yang panjang dipanjangkan sedemikian rupa sehingga keluar dari kaidah, ya, hanya untuk memperdengarkan lagu-lagunya yang indah. Yang demikian diharamkan. Ya. Alladzi yushbihul ghina, yang
menyerupai lagu-lagu kata Imam Ahmad. Jadi lahannya itu melebihi atau menyerupai lagu-lagu. Jadi Al-Qur'annya bukan dibaca sebagai Al-Qur'an lagi tapi seperti lagu-lagu. Ya, wa qala hiya bid'atun. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa yang demikian itu adalah bid'ah. Ya, melagu-lagukan Al-Qur'an ya, sampai keluar dari kaidah-kaidah pembacaan Al-Qur'an yang benar, yang demikian merupakan bid'ah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi Fadail Qur'an. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Fadail Qur'an. Wal ghardul matlub syar'an innama huwa tahsinus saut al-ba'ithi ala tadabburil Qur'an wa tafahumihi wal khusyu' wal khudu' wal inqiyad li ta'atih. Yang diinginkan secara syariat itu hanya memperbagus suara yang menyebabkan ya seseorang itu bisa mentadabburi Al-Qur'an, memahamkan Al-Qur'an, mendapatkan kekhusyuan dan perendahan diri serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan dengan bacaan Quran kita. Ya, agar seseorang itu bisa mentadabburi, memahami, kemudian muncul kekhusyuan dalam hatinya ketika mendengarkan Al-Qur'an. Qala fa'amal aswat ya bin nagamatil muhdatsah al-muraqqabah 'ala al-awzan wal awdha al-milhiyah wal qanun musiqai fal Qur'an yunazzahu an hadza ya wa yujal wa yu'azzam an yasluka bi adaihi hadzal maslak. Adapun suara-suara dengan lagu-lagu yang diada-adakan ya yang dibuat disusun dari wazan-wazan, dari timbangan-timbangan. Misalnya ada lagunya harus seperti ini, nanti berapa harokat dipanjangkan ya. Ya, demikian juga pemanis-pemanis, demikian juga kaidah-kaidah musik. Ya, seperti not-not musik dibuatnya tinggi rendahnya seperti not-not musik. Fal Quran yunazzah an hadza. Maka Al-Qur'an dibersihkan dari hal yang demikian. Tidak ada ya salafnya yang seperti itu. Ya, membuat lagu-lagu yang khusus terhadap Al-Qur'an. Ya, ada irama ini, ada irama itu, ya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Al-Qur'an itu agung, Al-Qur'an itu mulia. Ya, untuk diperlakukan seperti itu. Kita bukan sedang membuat syair lagu ya. Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, bukan syair lagu. Sehingga tidak sepantasnya kemudian Al-Qur'an dibuat seperti nyanyian. Nauzubillah. Ya, ini peringatan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-alhan allati karihal ulama'u qira'atul Qur'an biha hiya allati taqtadi qasl harf. Ya. Sekarang apa maksudnya? Apa yang diinginkan oleh para ulama dengan lagu-lagu yang terlarang? Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan maknanya. Kata beliau, para ulama memakruhkan atau kalau ulama yang dimaksud ulama salaf, maka maknanya mengharamkan membaca Al-Quran dengan nada-nada seperti tadi, yang itu memberikan konsekuensi qasrul harf al-mamdud, memendekkan ya huruf-huruf mad yang harusnya dibaca panjang menjadi dibaca pendek. Wa maddal maksuri wa tahrik wa maddal maksur, kemudian memanjangkan apa yang harusnya dibaca pendek. Apa yang harusnya dibaca pendek dibaca panjang, atau apa yang harusnya dibaca panjang ya lalu dibaca dengan pendek, maka yang demikian kedua-duanya dilarang. Inilah makna lahan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, wa taskinal mutaharrik ya wa tahrikas sakin wa taskinal mutaharrik. Kemudian memberikan harokat kepada yang harusnya disukun, atau mensukunkan apa yang harusnya diberi harokat. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini juga bentuk lahan. Karena apa? Dia akan berubah maknanya. Kalau sesuatu yang asalnya sukun kemudian dikasih harokat, ini akan memberikan konsekuensi perbedaan arti. Ya, perbedaan arti. Ya. Yaf'aluna dzalika li muwafaqati nagomat al-aghani al-muttaribah. Mereka melakukan yang demikian untuk menyesuaikan dengan lagu-lagu. Ya, dengan nada-nada lagu. Nah, terkadang orang kenapa dia memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang untuk menyesuaikan dengan lagu yang ada. Ya.
fa in hasala ma'a dzalika taghyir nadmil Qur'an wa ja'alal harakati hurufan fahuwa haram. Ya, kalau dia sampai ya untuk menyesuaikan dengan lagu-lagu tersebut, maka dia merubah susunan Al-Qur'an ya, kemudian menjadikan harokat sebagai huruf, maka yang demikian itu adalah haram. Ya, adalah haram. Sehingga melakukan Al-Quran pun ada tata caranya, ada etikanya. Jangan hanya dengan tujuan ingin mendapatkan bacaan yang mendayu-dayu, ya, bacaan yang panjang, apa yang dipendek, apa yang harusnya dibaca pendek jadi panjang, apa yang harusnya dibaca panjang jadi pendek, apa yang disukunkan kemudian diberi harokat, apa yang diberi harokat kemudian disukunkan, ya, maka yang demikian hukumnya haram, kata beliau. Wallahu taala a'lam. Ya. Dengan demikian selesailah kita dari permasalahan Al-Qur'an. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yakni as-shadaqah fi Ramadan, ya. Apa hukumnya bersedekah di bulan Ramadan? Insyaallah yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.